mengajukan ahli, dalam hal ini Dr. Marwar Sihaan. Beliau seorang mantan hakim karir mulai dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, kemudian menjadi hakim konstitusi dan juga rektor dan dosen sampai sekarang, sehingga keahlian dan pengetahuan tentang beracara di pengadilan, perkembangan ilmu hukum tentang informasi publik juga beliau menguasai, sehingga tadi kami tekankan tentang hal-hal yang mungkin menimbulkan multitafsir, terutama di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Negeri. Ada hal yang tidak dijelaskan oleh undang-undang, terutama tentang badan publik dan badan publik selain badan publik negara. Karena tidak dijelaskan, maka juga menjadi hal yang membingungkan ketika kita berbicara dengan UGM sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, dan ada juga perguruan tinggi yang memang murni perguruan tinggi negeri, yang dia tidak perlu memiliki legal standing sebagai berbadan hukum. Karena terdapat dua kriteria ini, maka menjadi pertanyaan dalam hal UGM sebagai badan hukum yang perguruan tinggi yang berbadan hukum, apakah dia ketika sengketa informasi publik ini harus diajukan permohonan keberatan itu ke pengadilan negeri atau ke pengadilan tata usaha negara? Karena undang-undang tidak menjelaskan tentang badan publik negara dan badan publik selain badan publik negara. Jadi tadi ahli sudah menegaskan ya maksud dan tujuannya, kemudian kemana UGM harus mengajukan keberatan terhadap putusan KIP ini, apakah ke pengadilan tata usaha negara atau ke pengadilan negeri, dan kalau ke pengadilan tata usaha negara, apakah tata usaha negara atau tata usaha Yogyakarta sesuai dengan domisili UGM. Begitu juga kalau dia harus mengajukan ke pengadilan negeri, apakah pengadilan negeri di Jakarta atau pengadilan negeri sesuai dengan domisili UGM di Yogyakarta. Nah, itulah kami tadi pentingnya mengajukan ahli supaya ini menjadi pasti, supaya tidak membingungkan, terutama hakim juga mendapatkan kepastian pencerahan dari ahli. Barangkali Pak bisa mempertegas lagi soal sudah jelas kan yang tentang kompetensi itu karena baru izin Pak Petrus. Badan hukum publik non negara dengan badan hukum publik negara, dan dalam hal ini UGM adalah badan hukum publik yang berbadan hukum, itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini, katakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri, nah, ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim bagaimana jawabannya. Kalau mengacu kepada perma, tentu saja kita, kalau dia bisa membuktikan bahwa dia punya kedudukan hukum di Jakarta yang diberi mandat oleh UGM pusat, boleh di Jakarta tentunya kan. Tetapi kalau tidak, ya kita mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung, itu harus di pengadilan negeri di Yogyakarta, tempat kedudukan Gajah Mada itu sendiri. Saya kira itu aja tambahan. Saya tambahkan. Yang ada beberapa benang merah yang saya ambil dari keterangan ahli tadi. Yang pertama adalah benang merah yang saya ambil dari yang diterangkan oleh ahli. Yang pertama adalah UGM, ya, dalam hal ini UGM pusat, dia harus punya surat keputusan bahwa ada delegasi kantor di sini. Tapi dari bukti yang kami dapat, UGM tidak mengeluarkan surat bahwa dia bisa berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu menurut kami kompetensi relatifnya dia itu atau relatif untuk bisa berkantor di sini itu tidak ada. Oleh karena itu dia salah alamat kalau dia melakukan gugatan di sini.
harus di Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya garis bawahi dari yang keterangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa keterlambatan kami mengajukan permohonan itu diabaikan karena demi kepentingan publik. Apa itu kepentingan publik? Yaitu hak masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai ijazah dari Jokowi. Ijazah Jokowi dan pendukung ijazahnya itu adalah informasi publik. Oleh karena itu, diutamakan tidak perlu terlalu memperhatikan prosedural, yaitu soal batas waktu. Oleh karena itu, alasan keberatan dia di sini batas waktu bagi kami ketika kami mengajukan permohonan itu dipatahkan, diabaikan. Itu yang saya dapati dari keterangan dari ahli tadi. Nah, lalu keterangan yang lain, yang ketiga yang saya garis bawahi, dari sekian putusan KIP itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya ada lebih dari 3, ya hanya UGM yang mengajukan keberatan ke sini. Menurut ahli, bahwa putusan-putusan yang lain itu yang berhukum tetap itu berlaku untuk semua, sudah mengikat. Oleh karena itu, pengajuan permohonan UGM ke sini dipatahkan. Jadi ada 3 hal itu tadi. Satu, kompetensi dia sebagai badan publik, dia pakai alamat Jakarta itu terpatahkan karena UGM tidak menyurat. Tidak ada surat keputusan bahwa kedudukan dia ada di Jakarta, harus di Jogja. Oleh karena itu harus dia gugat di Jogja. Lalu yang kedua tadi, ditegaskan bahwa putusan KIP mengatakan bahwa batas waktu itu diabaikan karena informasi publik mengenai ijazah Jokowi itu dan dokumen-dokumen pendukungnya itu adalah kepentingan publik. Itu di atas skalanya, ya. Jadi ada 3 tadi itu yang ingin ditegakkan oleh ahli. Menurut kami itu kami berterima kasih sekali ahli memberikan keterangan yang menurut kami menguatkan keberatan kami dan menguatkan putusan hakim KIP. Ya, dan ahli tadi juga memberi bantuan kepada majelis di sini soal kebingungan mereka terhadap putusan KIP itu. Mereka bersikap seperti apa? Dan ahli yang kami hadirkan benar-benar berkompeten di bidangnya. Selain beliau sebagai mantan hakim, ya mulai dari hakim tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MK, beliau juga sebagai akademisi tata negara. Selain akademisi, beliau juga sebagai praktisi karena beliau adalah hakim konstitusi. Sehingga sangat membantu bagi hakim di PT UN ini. Kami berharap dan kami optimistis bahwa keberatan dari UGM itu ditolak. Terima kasih. Amin. Saya tambahkan ya di sini dalam arti tadi 2 jam dari hal yang mereka ahli tadi. Kalau masalah ijazah ini ada hal yang hubungannya untuk kepentingan publik. Jadi dalam konstitusi pasal 28 pun disebutkan kalau adalah publik untuk mengetahui kalau yang namanya dokumen-dokumen yang hubungannya dengan kepala negara, di sini Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7, itu harus diketahui, harus dibuka untuk publik. Meskipun undang-undang dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 77 menyebutkan ketentuan pidana, katakanlah orang dapat dipidana akan gugur jika ia meninggal dunia, ya. Tapi masalah ijazah ini tidak akan berhenti, karena biar gimana pun dampak daripada Presiden ke-7 Indonesia ini yang telah dilakukannya selama dia berkuasa selama 10 tahun. Ini masih sampai sekarang pun masih banyak belum selesai. Karena setelah itu juga mesti ada pemulihan, ya. Kita belum tahu sampai sekarang masalah ijazah ini juga masih dalam proses. Tapi tentunya setelah kita gugat di pengadilan di Komisi Informasi Pusat, kita dimenangkan, dan di sini juga kita merasa juga kita akan dimenangkan karena memang yang kita minta adalah informasi publik yang hubungannya dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Jadi itu akan terbuka. Dan tentunya kita hanya menunggu waktu aja kalau yang namanya ijazah Joko Widodo itu
asli atau tidak asli itu akan terbuka. Meskipun tadi saya sampaikan pada pasal 77 KUHP itu, meskipun dia meninggal, tapi hal yang hubungannya dengan ijazah itu harus terungkap untuk paling tidak ada hal yang penting sekali untuk kita legasikan kepada keturunan kita, anak cucu kita di kemudian hari. Makasih. Sama-sama.